وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, para asatid, para alim ulama, wabil khusus guru kita Mukarram Dr. Hanades Kiai Haji Hasanuddin Sinaga MA, jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini Ahad 29 September 2024 Miladiah bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita telah menunaikan sholat zuhur berjamaah dan akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu dengan kajian dialog zuhur dengan narasumber kita Al-Mukarram Dr. Handes Kiai Haji Hasanuddin Sinaga MA, memangku kajian tafsir Al-Maraghi karangan Syekh Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi Bek. Dan pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan, yaitu tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Dan ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang kafir dan bagaimana mereka menutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Nanti akan dibahas lebih jauh oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan menggugah kita untuk lebih memahami, tentu membaca, memahami dan mengamalkan kitab suci Al-Quran yang sama-sama kita cintai. Untuk itu mari kita buka kajian kita dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi. Mari kita membaca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada guru kita Mukarram Dr. Handes Kiai Haji Hasanuddin Sinaga MA, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Masyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir Al-Maraghi karangan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Penjelasan ayat ke-6 dan ke-7 yang bunyinya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tetap saja tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci mati hati mereka dan menutup pendengaran mereka, dan di depan mata mereka ada penghalang, ada hijab sehingga mereka tidak bisa lagi melihat kebenaran.
walahum adzabun azim, dan bagi mereka lah azab yang sangat pedih. Ayat ke-6 dan ke-7 ini adalah kelompok kedua. Kelompok pertama ayat 1 sampai 5 itu kelompok orang-orang bertakwa. Ayat ke-6 dan ke-7 menceritakan kelompok kedua, orang kafir. Ya, al-idah penjelasannya, al-muradu billadzina kafaru huna man 'alimallahu annal kufra qad rasakha fi qulubihim hatta asbahu ghaira musta'addina lil iman bi juhudihim bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi ba'da an balagathum risalatuhu balaghan sahihan wa 'aradat alaihim ad-dalailu ala sihhatiha lin-nadhari wal bahthi fa'aradu 'anha 'inadan wastihza'an. Jadi yang dimaksud orang-orang kafir di ayat ini yaitu mereka yang sebenarnya tahu dan kenal Allah, akan tetapi kekufuran itu ya telah lekat, lengket di dalam hati mereka sehingga mereka tidak menyiapkan lagi di hatinya itu ruang untuk beriman ya, karena hatinya itu sudah penuh dan lengket diisi oleh kekafiran. Bijuhudihim bin nabi. Kenapa mereka sampai begitu? Karena mereka tidak percaya ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak percaya terhadap Nabi dan tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu berupa Al-Qur'an. Padahal sudah jelas risalah ajaran Nabi itu sangat jelas, sangat sahih, sangat terang benderang, wa aradat alaihimud dalail, dan telah sampai di hadapan mereka bukti-bukti atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, baik secara logika ya, analisis maupun secara kasat mata ya. Dengan pandangan mereka sendiri, dengan logika sendiri, sudah jelas sebenarnya bahwa kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Fa'aradu anha 'inadan wastihza'an, tapi mereka tetap saja menentang dan tetap saja mengolok-olok. Sababu kufrihim, dan yang menyebabkan kekafiran mereka itu pertama, imma inadun lil haqqi ba'da ma'rifatihi. Boleh jadi karena sikap keras kepala ya, atau penentangan ya. Jadi ada orang yang sudah tahu kebenaran tapi memang dasar keras kepala yang enggak terima juga ya kan. Wa qad kana min hadza as-sinfi jama'atun minal musyrikin wal yahudi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Abi Lahabin wa Abi Jahl wal Walid bin Mughirah wa akhbarul Yahud. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ya, golongan ini adalah kelompok dari orang-orang musyrik dan juga dari orang-orang Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan dari kalangan pemuka-pemuka Yahudi ya. Jadi kafir di sini bisa jadi orang musyrik, bisa jadi orang Yahudi yang mereka sudah terima kebenaran, sudah tahu kebenaran, tapi karena ada perasaan penentangan ya, walaupun sudah jelas risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebenarannya, mereka tetap kafir, tidak menerima ya. Yang kedua, wa imma i'radun an ma'rifatihi wastikbarun an nadri fihi. Ada yang kedua, kelompok yang enggan, enggak mau tahu masa bodoh ya. Dan juga sombong. Ya, jadi enggak peduli, enggak mau tahu ya atas
apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal mu'riduna 'anil haqqi yujaduna fi kulli zamanin wa makanin. Dan kelompok yang seperti ini, yang enggak mau tahu atau orang yang sombong, ya, tidak mau mencari kebenaran, itu ada di setiap zaman. Wa haula'i idza tafa bihim ta'ifun al-haq lawaw ru'usahum wastakbaru wa hum mu'ridun. Apabila di sekeliling mereka, ya, disampaikan kebenaran-kebenaran, lawaw ru'usahum, mereka memalingkan muka, ya, di apa namanya itu, cuek, lawaw ru'usahum, buang muka, ya, wastakbaru, ya, dan sombong. Apa itu agama itu, apa itu Muhammad itu, ya, wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling. Wa fihim yaqulu tabaraka wa ta'ala inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Sesungguhnya binatang melata, makhluk melata di muka bumi ini, yang paling buruk kata Allah adalah orang yang apa namanya, buta tuli dan tidak menggunakan akalnya. Sekiranya Allah menginginkan kebaikan kepada mereka dan mereka bisa mendengar, sekiranya mereka mendengar, tetap saja mereka akan berpaling. Jadi ini ayat Al-Quran di dalam surah Al-Anfal, ya. Jadi Allah mengibaratkan orang-orang yang enggan menerima kebenaran itu seperti seburuk-buruk makhluk di muka bumi yang melata, ya. Nah, jadi seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi adalah orang yang punya pendengaran, punya penglihatan, tapi tidak menggunakan pendengarannya. Sama saja dia seperti orang buta dan tuli. Sekiranya disampaikan kebenaran, ya, la tawallau, tetap saja mereka itu berpaling. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Nah, inilah bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman. Kalau di dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi bedanya orang beriman sama yang enggak beriman, kalau orang beriman itu dikasih nasihat, nasihat itu berguna bagi dia. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi kalau orang enggak beriman, mau dikasih nasihat bagaimanapun gak ngefek gitu, ya, gak ada pengaruh. Jadi sawa'un 'alaihim, sama aja, mau dikasih peringatan gak dikasih peringatan. Sawa'un, kata-kata sawa'un di sini dalam ayat ini ismun, adalah isim, ya, atau nama, bermakna mustawin, artinya sama, ya, sama saja. Dikasih peringatan gak beriman, gak dikasih peringatan gak beriman juga, ya. Seperti ada firman Allah di dalam surah Ali Imran, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Di situ ada kata-kata sawa, ya. Jadi itu sawa itu artinya sama saja, ya. Wal inzaru ikhbarun bi syai'in ma'at takhawufi bima yatarattabu ala fi'lihi in kana mazmuman aw tarkihi in kana mahmudan. Inzar, peringatan di sini adalah berita yang disampaikan kepada mereka itu sebenarnya semacam peringatan atau ancaman, ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada yang ancaman, tapi ada juga yang apa namanya,